Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai tableware atau silverware. Tableware dan silverware itu ada dua macam, yaitu yang terdiri dari satu kelompok cutleries atau alat untuk potong memotong, yang kedua hollowware. Nah, cutleries berarti alat yang digunakan untuk memotong, misalnya sendok, garpu, pisau. Ibu harap setelah kita belajar mengenai cutleries, berarti tidak ada lagi bilang sendok, melainkan dinner spoon, soup spoon, teaspoon, seperti itu ya. Sebaliknya juga untuk fork, langsung kita hafal dinner fork, dessert fork, dan sebagainya. Jadi agar kita terbiasa berbicara seperti menggunakan istilah tersebut, kita kalau di rumah misalnya ibunya minta tolong diambilkan sendok, oh ini bu, namanya ini adalah dinner spoon, tapi sebetulnya bu ukurannya lebih besar. Nah itu agar kita lebih terbiasa dengan istilah-istilah tersebut. Kemudian jika hollowware adalah semua jenis peralatan berongga yang terbuat dari perak di luar kelompok cutleries. Nanti ibu berikan contoh gambarnya seperti apa sih hollowware itu. Nah, nih macam-macam cutleries. Nah, ini nanti kita akan belajar sesuai dengan peralatan yang ada di lab kita, yaitu di lab tata hidang. Insya Allah segera mungkin Bu Neni akan membuat video mana alat-alat yang termasuk ke dalam dinner knife, dessert knife, dinner spoon, dinner fork, dan sebagainya. Kemudian ini ya tadi penjelasannya, tapi tidak perlu kalian untuk melihat yang ini, nanti ibu akan bikin video yang lebih jelas lagi. Ibu kasih contoh beberapa ya. Contohnya ini ada ice cream spoon. Nah, makan es krim itu makannya nggak pakai sendok teh ya, tetapi ada sebetulnya spoon tersendiri. Bu, nggak boleh tak pakai sendok teh ya, boleh, tetapi formalnya, dan kalian harus tahu bahwa kita punya yang namanya ice cream spoon, seperti itu. Bentuknya seperti itu ya nak ya, jadi tidak terlalu tidak terlalu melengkung. Nah, kemudian ada lobster tongue yang digunakan untuk penjepit ketika makan lobster. Kan lobster itu ada cangkang yang keras ya. Kemudian ada carving set, itu digunakan untuk ukir. Kemudian ada butter spreader, itu digunakan untuk mengoles mentega. Kemudian ada shrimp fork untuk makan udang. Makan udang aja sebetulnya ada garpu yang bentuknya tidak sama dengan garpu yang ada di rumah kita. Kemudian ada juga lobster fork. Kemudian seperti yang tadi ibu bilang, hollowware. Nah, terbuat dari stainless atau perak tetapi berongga. Nah, ini contohnya. Ada coffee pot, teapot. Adakah bu yang terbuat dari stainless? Ada ya. Kemudian ada water jug, ada milk jug or cream jug. Ini kemarin ada ya yang terbuat dari keramik juga. Kemudian itu tadi adalah tableware atau silverware. Sekarang ada equipment. Ada equipment berarti peralatan selain chinaware, selain glassware, selain tableware, atau selain silverware. Lalu apa? Ada equipment adalah semua peralatan yang bisa aja dia terbuat dari kayu, bisa terbuat dari gelas ya, ataupun bahan yang lain. Contohnya ini tray, round tray, square tray, rectangular tray, atau room service tray. Room service tray itu apa bu? Biasanya kalau kita ada pelayanan di kamar di dalam hotel, nah itu biasanya pakai rectangular tray ya, tetapi tidak menutup kemungkinan kita juga menggunakan round tray. Tetapi yang kalian harus tahu, tray itu punya berbagai macam bentuk dan berbagai macam nama. Nah, kemudian ada bill tray ya, bread basket. Nah, ini termasuk other equipment. Water jug ya, bisa dari gelas, bisa dari stainless. Kemudian
Ada shaving dish yang digunakan untuk prasmanan, ada gueridong, ini nanti ada penjelasannya apa sih gueridong itu. Kemudian ada wine opener, ada wine cooler, and stand wine atau wine stand. Nah, untuk table accessories di tengah-tengah meja itu ada masuk juga di other equipment. Contohnya adalah candle holder, toothpick holder, salt and pepper shaker. Kemudian ada juga ashtray, ada flower vase, ada table number. Oke nak, itu semua adalah peralatan yang masuk ke dalam other equipment. Nah, jika kalian ada pertanyaan, bisa kita masuk ke dalam chat yang ada di Microsoft Teams, Google Classroom, ataupun e-learning. Anak-anakku semua, terima kasih perhatiannya. Semoga dengan usaha saya ini untuk membuat video juga kalian saya harapkan bisa mengerti, bisa memahami meskipun tidak 100% ya, tapi Bu Neni berharap sih bisa paham 100%. Dan mohon maaf jika mungkin backgroundnya kok ganti-ganti Bu, ya ini Ibu lagi ada di rumah. Jadi di rumah pun Ibu sempatkan untuk anak-anakku semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam untuk orang tua kalian di rumah, tetap di rumah, tidak boleh kemana-mana, sehat selalu. Oke, Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.